Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'dir rijatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وَجَعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man hadahu Allah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa sahibu syarha Qiyas Salih Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai la tatrukiz dzikra. Ya. La tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Bi anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqadhatin wa min dzikri ma'a wujudi yaqadhatin ila dzikri ma'a wujudi hudurin wa min dzikri ma'a wujudi hudurin ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin ma'a siwal madhkur ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Artinya janganlah kamu tinggalkan zikir lantaran kamu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus kepada Allah saat berzikir. Sebab kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu kepada Allah saat berzikir. Semoga kita
dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya dari zikir yang penuh kelalaian menjadi zikir yang penuh dengan kesadaran. Dan dari zikir yang penuh dengan kesadaran menuju zikir yang disemangati oleh kehadirannya. Juga dari zikir yang penuh semangat akan kehadirannya menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selainnya. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah untuk diciptakan. Ini makna terjemah. Maksudnya, teruslah kalian berzikir. Teruslah untuk selalu berzikir, jangan menghentikan zikir hanya gara-gara tidak bisa konsentrasi. Seringkali orang ngomong sama nggak bisa khusyuk, kalau zikir mau ingatnya macam-macam, jadi ntar aja lah zikirnya, ntar aja zikirnya. Kalau sudah bisa konsentrasi, bisa khusyuk, baru nanti saya mau zikir. Dikatakan di sini kita diingatkan jangan menghentikan zikir. Jangan menghentikan zikir. Teruslah berzikir walaupun dalam keadaan selalu disertai mengingat dunia. Memang ini kerjaan kita. Asal zikir tasbihnya muter tapi bayangannya toko. Sarung itu belum laku, kokok itu belum laku. Padahal bunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang punya ikan ini tadi yang itu bawal datang ini subhanallah, nanti juga. Zikirnya jalan, tapi pikirannya dunia. Yang diingat bukan Allah, yang diingat ciptaannya Allah. Ada orang ngomong, saya mau mengingat Allah dengan apa? Melihat kebesarannya. Gak usah jauh-jauh melihat kebesaran Allah pakai ke gunung-gunung, gak usah. Duduk ingat pasar juga ingat kebesaran Allah. Walaupun mulutnya Allah, 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 tapi yang diingat pasar lah. Kamu ingat lihat gunung, lihat apa? Mau ingat apa? Mau ingat Allah itu bukan ingat makhluknya, bukan. Kalau ngelihat gunung, maka yang diingat ya yang dilihat ya gunung. Kalau mau ingat Allah nggak usah ke gunung-gunung segala. Mau ingat Allah itu ada yang harus diingat, ada yang bisa diingat pada sifat-sifatnya Allah. Jadi teruslah berzikir walaupun disertai dengan keadaan yang selalu mengingat dunia. Jangan jadikan itu alasan untuk meninggalkan zikir. Jangan saya belum bisa khusyuk jadi percuma zikir. Kok percuma? Yang ngomong percuma siapa? Kamu sendiri yang ngomong percuma, kan? Yang ngomong sia-sia doang zikir saya. Itu kan menurut kamu. Tapi sebagai seseorang yang sedang menuju penjernihan hati, gitu loh. Seorang yang menuju kelapangan jiwa, seorang yang menuju ketenangan hati, menuju kepada keridhaan Allah, maka itu harus selalu dilakukan untuk pembelajaran. Terus walaupun dalam keadaan lalai kepada Allah. Kamu sholat dalam keadaan lalai kepada Allah gimana? Ya terusin, jangan diulang sholatnya. Kalau diulang sholatnya sampai kiamat kamu gak sholat-sholat nanti. Asal takbir ingat lagi pasar, takbir ingat lagi harim, takbir ingat lagi anak, takbir ingat lagi sekolah, kapan mau sholatnya kalau begitu. Terusin walaupun dalam keadaan mengingat selain Allah.
Karena akan ada keuntungan nanti di situ. Jangan kita ingin berzikir menunggu hati tenang dan bisa khusyuk. Saya lagi banyak masalah, ruwet lagi. Ini kalau orang-orang yang biasa diajak thariqahan, biasanya suka ada zikir bareng ya. Kumpulan tawasulan, kumpulan ayo ikut hadir. Entarlah lagi ruwet saya. Enggak bisa khusyuk. Enggak bisa konsentrasi, percuma lah, ntar aja lah. Kalau saya ikutnya ntar aja. Ini larangan berat ini, ya? Bagi orang-orang yang membiasakan diri untuk zikir, seruwet apapun pikiran kita, justru dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul. Kamu gak akan nemu jalannya untuk menenangkan hati kecuali lewat zikrillah. Ada orang pengen tenang minum arak, ada orang pengen tenang riba, judi, ada orang pengen tenang ke diskotik. Dia gak bakal tenang, berisik malah. Gimana mau tenang, malah budak begitu suaranya, mau tenang. Tenang itu dengan zikrillah itu tenang. Loh, saya lagi ruwet, diajak zikir gak mau, ya tambah ruwet. Mau pakai cara apa lagi kamu tenang? Oh, minum obat penenang, Bib. Itu bukan tenang, tidur. Wah, itu ngiler yang ada, Pak. Tapi teruslah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk bisa berzikir dengan menghadirkan hati. Tetap jalan. Mau utangnya lagi banyak, mau yang nagih udah tinggal hari hanya datang, berangkat zikir, udah nggak usah pikiran yang lain-lain. Tapi lagi pusing pikirannya, Bib, ya usahakan. Walaupun di awalnya bisa ingat Allah, akhirnya lupa lagi, terus awalnya lupa, di tengah-tengahnya ingat, akhirnya lupa lagi, terus pokoknya berusaha terus sebisanya zikirnya diusahakan untuk mengingat Allah. Apalagi yang sudah ngerti ngaji wajib mustahil jaiz, sudah ini jadi alat untuk kita munadzarah pada apa yang kita kaji, maksudnya sifat-sifat Allah, kekuasaannya Allah, kehambaan kita kepada Allah. Jadi jangan pernah berhenti berzikir dalam bentuk zikir apapun. Nah, zikir bentuknya apa saja? Di antara lafaz zikir termasuk ya membaca Al-Qur'an. Ini zikrillah. Asal habis sholat, buka satu lembar, baca, tutup. Habis sholat lagi satu lembar, tutup. Ini zikrillah. Walaupun keadaannya pusing, sumpek, ruwet, terus jalan. Jangan terus, saya mau lagi. Baca juga pikirannya kemana-mana. Biarin, gak apa-apa. Baca terus. Ini bagi orang-orang yang sudah mau melatih diri, maka ini harus terus digerakkan. Atau tahlil, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau tasbih subhanallah, atau tahmid alhamdulillah, atau salawat kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau banyak salawat, atau istighfar kepada Allah, ya zikir astagfirullah astagfirullah. Atau yang paling kecilnya Allah Allah Allah, hatinya Allah, terus bunyi Allah Allah Allah, terus usahakan. Walaupun pikirannya di pasar, pikirannya ingat apa-apa, pikiran macam-macam, tetap dianjurkan untuk terus melakukan zikir. Jangan sampai ini berhenti dari kita. Karena nanti berhentinya zikir, ini sama-sama lupa sama Allah nih. Zikir lupa sama Allah, enggak zikir lupa sama Allah, itu lebih berat enggak zikir lupa sama Allah, begitu loh. Jika kamu kok masih zikir tapi lupa sama Allah, masih ada mendingnya. Mendingnya apa? Masih ada organ kita yang bagus.
Nah, kalau sudah nggak ingat Allah, nggak zikir, berarti apa? Nggak ada satu organ kita yang bagus. Nggak ada satu organ kita yang ibadah kepada Allah, gitu loh. Kayak makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh para ulama, Nabi menganjurkan orang membawa tasbih. Bawa tasbih. Kenapa? Walaupun kamu kantongin doang itu ada pahalanya. Walaupun kamu puter-puter doang nggak baca apa-apa itu ada pahalanya. Kenapa? Ada organ kita yang ibadah. Itu loh maksudnya. Karena itu jadi alat. Tasbihnya kantongin, tasbihnya simpen di tas. Oh bagus. Kalau kamu kok mati, anak kamu buka nemu tasbih, jimatnya bapak. Atau paling enggak, bapak seneng tasbihan. Nah, dipakai anaknya untuk zikir. Bapaknya dapat pahala, yang beliin kan bapaknya. Bapaknya sama aja nanam modal lah gitu, ini buat kamu tasbih. Lah di antara lafaz zikir yang macam-macam itu yang paling bagus apa? Dan di antara yang paling baik bagi seorang salik, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah adalah memperbanyak zikir kalimat tauhid. Baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca kalimat tauhid dengan memanjangkan la-nya, la ilaha illallah, itu pahalanya kalau diterima oleh Allah menghapus 4.000 dosa. 4.000 dosa kita dilunturkan oleh Allah. Dosa yang kecil-kecil itu semuanya luntur semua. Dosa keluarga kamu luntur. Sampai dosa tetangga kita ikut luntur. Jadi yang paling baik itu mendawamkan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang paling afdol. Kalimat yang paling baik di antara semua kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Paling lengkap. Sudah paling baik, paling lengkap. Artinya memuat semua makna-makna ketuhanannya Allah. Dalam kalimat tauhid memuat 64 akidah. Kan lengkap. Kalau zikir yang lain belum tentu. Makanya ngaji tauhid sampai bisa 64 itu difahami. Nanti kalau zikir kemudian dipraktekkan, maka ini hal yang paling cepat untuk menuju kepada Allah. Paling cepat untuk mendapatkan kepahaman-kepahaman dari Allah. Paling cepat terbukanya kemuliaan, terbukanya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbanyak kalimat tauhid. Dan paling cepat menuju Allah, maka perbanyaklah kalimat tauhid di antara zikir-zikir yang lainnya. Bukan memperbanyak itu satu doang, bukan. Yang itu diperbanyak. Walaupun yang lain tetap dilakukan, ngaji Qur'annya tetap, tasbihannya tetap, tahmidnya tetap, istighfarnya tetap, tapi kalimat tauhidnya paling banyak, yang diperbanyak gitu loh. Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha
illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Nabi bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah senantiasa iman kamu dengan la ilaha illallah. Ini jadinya tajdid, memperbaharui iman. Kalau di komputer itu ada namanya refresh. Kalau di HP apa namanya? Di komputer itu disegarkan, penyegaran namanya. Kalau sudah di refresh, komputer itu seger, cepat mikirnya, cepat. Nah kita juga begitu. Iman itu direfresh dengan la ilaha illallah. Kembali baru lagi imannya, seger lagi imannya, ingat lagi sama Allah, ingat kuasanya Allah gitu loh. Tapi kalau nggak pernah zikir la ilaha illallah, ya imannya begitu mengkeret. Apalagi zikir la ilaha illallah kalau sholat doang, nah ini berat. Nabi SAW bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai-sampai siapa yang akhir hayatnya, akhir kalimat yang diucapkannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi kalau kamu kok bisa menjamin diri kamu melakukan ini, kamu sekarang nggak usah ngapa-ngapain juga nggak apa-apa, ya. Pokoknya saya nanti mau terakhir begitu malaikat Israel datang, tunggu, la ilaha illallah, cabut. Nah, ini beres lah begitu. Bisa kira-kira begitu? Kalau bisa begitu, sekarang kita mau kemana terserah lah gitu. Yang penting nanti akhirnya bisa ngucapin la ilaha. Karena selamatnya orang pada akhirnya gitu loh. Awalnya rusak, awalnya kalau akhirnya baik gitu loh. Awalnya baik jadi kiai, akhirnya syirik, ya jelek akhirnya. Gitu. Jadi Nabi katakan siapa yang akhir kalamnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Nah, caranya bagaimana mendapatkan akhir yang baik? Caranya mendapatkan akhir yang baik adalah dengan membiasakannya di waktu luang. Sakaratul maut itu, akhir hayat itu waktu yang singkat, waktu yang cepat, waktu yang mendadak, nggak diperkirakan, udah mendadak, cepat, singkat. Nah kalimat la ilaha illallah ini kalau enggak kita biasakan di waktu-waktu luang, sulit untuk kita ucapkan di waktu yang sempit. Wong yang luangnya aja enggak sempat ngomong itu, apalagi di sempitnya. Nah ngetesnya bagaimana? Ngetesnya kalau kaget aja, kalau kaget. Kamu nanti minta kawan kamu ngagetin kamu gitu. Coba nanti kalau saya lagi duduk di depan, kamu diam-diam, begitu. Nah, coba yang keluar apa gitu loh, coba. Kebun binatang apa, ngetesnya begitu. Kalau yang kalau bisa Allah la ilaha illallah, nah ini udah mulai jadi nih. Kalau kaget bisa kamu ketabrak motor, yang keluar apa coba, kena musibah yang keluar apa coba. Ini ngetesnya begitu, artinya ketika keadaan mendadak itu yang keluar apa. Lah ngetes untuk apa? Membiasakan diri agar nanti waktu sakaratul maut di waktu yang sempit betul-betul bisa keluar kalimat la ilaha illallah. Maka dibiasakan dari waktu luang, waktu sepi, waktu senggang kamu isi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini bukan hanya diucapkan saja, tapi hatinya dihadirkan. Usahakan ingat sama maknanya terus. Masih belum bisa Beb, ya sudah nggak apa-apa terus sampai nanti. Dari 10 bacaan 1 bisa ingat, dari 100 bacaan 1 bisa ingat, mending namanya. Dari 1000 bacaan 1 bisa ingat, terusin sampai nanti turun 100 bacaan 1 yang ingat, 10 bacaan 1 yang ingat, sampai nanti 5 bacaan 1 yang ingat. Wah ini udah berarti banyak ingatnya begitu loh. Sampai nanti tiap bacaan bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah
jalan yang paling cepat dan paling mudah dan paling mulia di sisi Allah. Ini Ali nanya, ini apa? Seorang yang menjadi menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, yang dikatakan sebagai sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah jalan yang paling cepat menuju Allah, paling mudah menuju Allah, dan paling mulia di sisi Allah? Artinya paling banyak mendapatkan keridhaan Allah, paling cepat, paling mudah, dan paling diridhoi, gitu. Paling banyak pahalanya, begitu. Maka Nabi SAW menjawab, perbanyaklah dan lazimkanlah zikir yang mengingatkan kamu kepada Allah. Di jalan yang paling cepat menuju Allah itu selalu zikir apapun yang mengingatkan kita kepada Allah. Biasakan itu. Apa zikirnya? Ya pilih sendiri kamu. Kalau kamu memang mau zikir, apa aja yang bisa paling cepat mengingatkan kamu kepada Allah. Oh, saya biasanya pakai Quran, Bib. Kalau pas baca Quran langsung ingat Allah, baca. Oh, saya biasanya pakai Bib, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai. Oh, saya biasanya istighfar, Bib, pakai apa saja. Zikir kamu pilih yang paling cepat bisa mengingatkan kamu kepada Allah, maka zikir itu zikir yang paling mulia. Sayyidina Ali bertanya lagi, bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Nabi menjawab, pejamkanlah matamu, dengarkanlah dariku 3 kali, lalu tirukanlah. Maka Nabi membacakan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Kita praktek apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Saya akan bacakan kalimat la ilaha illallah, maka kamu tinggal menirukannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kalau itu kita biasakan, maka itu cara yang diajarkan Nabi agar kita mendapatkan jalan yang paling cepat menuju kepada Allah. Pejamkan mata kamu, baca zikir tersebut dengan menghadirkan hati, menghadirkan makna-makna yang kamu ketahui dari kalimat la ilaha illallah. Hadirkan 64 itu. Jangan la ilaha, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mukallaf yang begitu, itu mu'alaf itu. Orang yang baru masuk Islam. Lah kamu kan udah ngaji, masa ketika baca la ilaha illallah masih aja menghadirkannya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan begitu lagi ngartiinnya. Tapi yang dihadirkan di hati kamu harus bisa menghadirkan tidak ada yang menghidupkan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada yang mengasih rezeki kecuali Engkau. Enggak ada yang ngasih hidayah kecuali Engkau. Enggak ada yang menyelamatkan kecuali Engkau. Terus tiap zikirnya hadirkan makna itu di hati kamu hingga kamu terikat. Ketika kamu melangkah pada sesuatu hal, kamu tahu bahwa ini hanya Allah yang menjadikannya. Ini hanya Allah yang menjadikannya. Karena tiap hari kamu ucapkan, hanya Engkau yang mematikan aku ya Allah, hanya Engkau yang menghidupkan aku, Engkau yang menyelamatkan aku, Engkau yang menyehatkan aku ya Allah. Ketika kamu kok sakit terus sehat, teringat hanya Allah yang nyehatin saya, enggak ada yang lain. Ini terbiasa mengucapkan kalimat tersebut dengan menghadirkan maknanya di dalam
hati. Usahakan hati itu hadir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah agar diberikan satu zikir yang paling hebat. Nabi Musa itu kadang aneh-aneh, mintanya zikir macam-macam. Mintanya mau melihat Allah, apa, mau ngomong sama Allah, mau semacam-macam pengennya Nabi Musa itu. Ya Allah, berikanlah aku satu zikir yang paling hebat, yang belum pernah engkau berikan kepada manusia siapapun. Coba, pengen zikir yang khusus untuk saya. Udah, zikirnya apa ya Allah? Berikan saya satu zikir yang khusus, yang hebat untuk pribadi saya. Pokoknya yang orang lain belum pernah dapat zikir tersebut. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, apa? Bacalah la ilaha illallah. Itu kan udah banyak ya Allah, dikasih apa yang lain? Yang lain ya Allah. Bacalah la ilaha illallah. Yang lain ya Allah, la, ya udah ya Allah, ya. Enggak ada yang lain, enggak ada. Minta yang lain dikasihnya la ilaha illallah. Nabi Musa itu juga pernah lagi minta sama Allah apa? Ya Allah, saya ini jadi nabi sering dibully sama umat saya ya Allah. Sering diledekin, sering diejek. Bu ya saya dikasih doa ya Allah yang kira-kira kalau saya baca umat saya itu tunduk semua sama saya ya Allah. Enggak pernah ngejek saya, enggak pernah bully saya, nurut sama omongan saya. Tolong kasih doanya apa ya Allah? Apa jawabnya Allah? Kata Allah, Musa, yang begitu itu enggak saya ciptakan untuk diri saya. Masa saya mau ciptain buat kamu? Yang bully saya juga banyak Musa. Yang ngejek saya juga, yang enggak nurut sama saya juga banyak Musa. Padahal saya Tuhannya Musa. Nah kamu apa? Baru Nabi aja pengen semua orang nurut sama kamu semua. Udah enggak jadi ya, enggak jadi. Jadi kalau ada orang kok pengen ngamali satu amalan, kalau orang biar orang nurut semua, ini orang aneh-aneh ya begini nih. Jangan yang aneh-aneh lah. Cari zikir yang mendekatkan kepada Allah. Cari zikir yang mempercepat kita mendapat keridhaan Allah, mendapat kemuliaan dari Allah. Ini yang mau kita usahakan biar cepat, biar kita menjadi hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan makna la ilaha illallah. Ini salah seorang dari penafsir Al-Qur'an yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang di antara sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pangkatnya atau kedudukannya sama seperti Sayyidina Ali, sepupunya Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali sampai jadi menantu, kalau beliau enggak jadi menantunya Rasulullah, tapi bagian dari sepupunya Rasulullah. Pernah memberikan tafsir, memberikan makna tentang la ilaha illallah. Maka dia memaknai tidak ada yang menjadikan manfaat la dzarron, la naf'a wala dzarra. Tidak ada yang menjadikan manfaat, tidak ada yang menjadikan madarat, tidak ada yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah. Itu maknanya begitu dimaknainya. Jangan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan. Ya enggak ketemu makna apa-apa begitu ngartiinnya. Itu orang yang baru masuk Islam begitu ngartiinnya. Lah kamu jangan begitu ngartiinnya kok. Kayak mufasir ini loh yang kayak biar keren dikit. Jadi tiap zikirnya la ilaha illallah muncul, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan madarat kecuali Engkau ya Allah. Hingga ketika kita sakit,
kita jatuh, tertimpa madharah, enggak nuduh yang lain, enggak. Menuju kepada Allah langsung. Begitu perusahaannya bangkrut, Allah yang bikin. Sakit, Allah yang bikin. Jatuh, Allah yang bikin. Hatinya ini kepada Allah langsung tertujunya, enggak menuju kepada selain Allah, karena terbiasa mengingat hal itu, bahwa ini semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan zikir walaupun hati dalam keadaan lupa kepada Allah. Karena ada 3 hal yang menjadi manfaat paling utama dari zikir. Ada 3 manfaat yang paling utama dari zikir. Yang pertama apa? Zikir dengan lisan berarti masih ada salah satu anggota tubuh kita yang menyebut namanya Allah. Mulut Allah, 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 Allah. Berarti ada anggota kita yang masih nyebut namanya Allah. Anggota kita yang masih ibadah kepada Allah. Yang lainnya lupa. Matanya kemana, pikirannya kemana, tangannya kemana. Kok mulutnya masih zikir, berarti ada organ kita yang masih ingat kepada Allah. Terus yang kedua, apa manfaatnya lainnya? Dengan zikir lisan kita masih menghiasi diri kita. Diri kita masih punya satu kebaikan, masih punya satu hiasan gitu loh. Kalau hiasan itu dibuang lagi, ya sudah jelek semua, nggak punya kebaikan apapun di tubuh kita. Tapi kalau itu masih kita lakukan, maka masih ada kebaikan, masih ada hiasan di dalam tubuh kita. Terus yang ketiga, dengan zikir lisan kita menanamkan kebaikan. Barangkali saja nanti akan tumbuh dan diangkat oleh Allah kepada derajat orang-orang yang sadar. Nah, ini keuntungannya. Kita tetap berharap kepada Allah, Allah bisa merubah keadaan zikir saya yang disertai lalai ini kepada keadaan zikir disertai dengan ingat kepada Allah. Tapi kalau zikirnya aja nggak pernah, terus saya pengen zikir yang ingat kepada Allah, ya susah. Orang biasakan dulu kerja, biasakan dulu usaha. Pertamanya jadi tukang ojek, lama-lama jadi juragan ojek. Kan pantas begitu kan? Pertamanya jualan sapu, lama-lama jadi juragan sapu. Kan begitu. Kok orang saya mau pengennya langsung jadi juragan, ya Allah, kok susah begitu. Orang kok nggak mau meniti dari pelan, dari bawah langsung. Ini kita diusahakan suruh demikian. Jadi usahakan kita berzikir walaupun dalam keadaan lalai kepada Allah. Yang mana hikmahnya zikir atau keuntungannya zikir, kita masih menghiasi tubuh kita, masih ada anggota tubuh kita yang ibadah kepada Allah. Dan yang terpenting, kita bisa berharap kepada Allah dengan harapan semoga zikir yang disertai lupa ini bisa dirubah oleh Allah menjadi zikir yang disertai dengan dalam keadaan sadar. Dan barangkali juga orang yang zikir dalam keadaan sadar bisa dinaikkan oleh Allah dalam keadaan hadirnya hati. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad di dalam hikmah yang disampaikan yang kali ini yang ke berapa? Yang ke berapa? 43. Jadi puncaknya dari nasihat ini apa? Kita tetap disuruh berzikir, tetap kita disuruh banyak mengingat kepada Allah walaupun dalam keadaan apapun. Karena dengan kita membiasakan diri berzikir, kita bisa berharap kepada Allah agar kita dijadikan lebih baik oleh Allah. Sekarang kamu punya penghasilan 10.000, berharap ya Allah mudah-mudahan besok bisa 20.000. Punya penghasilan 20.000, berharap lagi ya Allah mudah-mudahan bisa naik
50.000. Ini punya harapan. Kenapa? Ditingkatkan oleh Allah. Bagi Allah yang demikian mudah menaikkan kemuliaan, menaikkan gajian, menaikkan ilmu, menaikkan pangkat. Bagi Allah mudah menjadikan demikian. Tapi kita punya kebiasaan dulu akan hal itu. Maka kebiasaan zikir ini adalah bagian dari harapan kita agar kita senantiasa bisa dijadikan Allah menjadi orang-orang yang selalu bisa ingat kepada Allah. Sholat ya begitu. Kamu sholat kok lupa sama Allah, ya sholat terus, jangan usul saya nggak mau sholat sekarang lah, belum bisa ikhlas, belum bisa khusyuk, belum, ya nggak bisa. Tetap sholat dengan harapan mudah-mudahan sholat yang berikutnya bisa dijadikan sholat yang lebih baik, sholat lagi bisa lebih baik. Begitu terus dalam setiap amal kita. Baca Quran, bacanya sambil lupa, pokoknya ngebut, salah setengah-tengah baca buka kurang 3, baca terus sampai nanti menikmati, sampai nanti kita mau paham maknanya. Oh ini tafsirnya, maknanya ini, oh tafsirnya. Allah bisa merubah keadaan itulah. Yang penting kita punya harapan kepada Allah. Kalau nggak pernah punya harapan, ya begitu terus. Artinya kita tidak punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Kita sadar yang sekarang ini jelek ya Allah, yang sekarang ini belum baik ya Allah, yang sekarang ini masih amburadul ya Allah. Mudah-mudahan yang nanti lebih baik. Itu tandanya kita memikirkan kehambaan kita kepada Allah. Jangan merasa cukup, yang penting udah zikir lah, yang penting udah sholat. Ya nggak beres kehambaan kita. Kita harus selalu merasa kehambaan kita itu belum baik, belum benar, belum sempurna, belum memenuhi syarat. Terus gimana? Harapannya agar jadi hamba yang lebih baik. Sekarang saya sholat ingin lebih baik. Sekarang hari ini saya iman, besok imannya pengen lebih kuat. Terus begitu. Artinya kita selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dikuatkan hati kita, dan yang terpenting hati kita senantiasa bisa disadarkan oleh Allah, dijadikan hati-hati yang bisa khusyuk kepada Allah, bisa takut kepada Allah, bisa senantiasa menjadi hamba-hambanya Allah dari hidup kita sekarang sampai nanti hari kematian kita, insya Allah. Mudah-mudahan ini semua dikabulkan oleh Allah, dan bagi Allah yang demikian mudah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna 'ala la ashrafna Fatub alaina taubat taghsil kulli hauba wa astur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil ilani wa qul di mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عداد تنسي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin.